Maka inilah jalannya Bapak Ibu. Jadikanlah Muhammad itu sebagai wasilah kita untuk kita bisa bermi'raj, berliqa akan dirinya. Nah, ini yang dimaksud namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang Nabi kita itu maksudnya, ya, yang lahirnya Makkah, meninggalnya Madinah, umur 63 tahun itu, yang berkulit, berdaging, berurat, bertulang, berlimpa, berhati, berjantung itu, nih yang fisik. Ikuti beliau tuh. Nah, ini wasilah. Oh, meninggal beliau Bapak Ibu, wafat beliau. Nah, kepada siapa lagi berwasilahnya? Ya, kalau di zamannya sahabat, beliau langsung kepada Rasulullah. Kita nanti gimana? Meninggal beliau, wafat beliau, maka sampailah dia kepada sahabat. Sahabat yang berempat namanya Bapak Ibu. Siapa tuh sahabat yang berempat Bapak Ibu? Abu Bakar As-Siddiq. Apa lagi? Umar bin Khattab. Apa lagi? Utsman bin Affan. Apa lagi? Ali bin Abi Thalib. Jadi habisnya masa Nabi, dengan wafatnya beliau, maka muncullah namanya masa sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka berpeganglah kita itu kepada sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Beliau ini adalah orang pilihan. Beliau ini kekasih Allah. Habisnya masa sahabat, muncul lagi masa siapa? Sahabat, masa tabi'in. Habis masa tabi'in, tabi'ut tabi'in. Habis pula masa tabi'ut tabi'in, barulah yang disebut namanya masa al-ulama. Ulama. Maka carilah ulama pewaris Nabi. Ya. Memangnya ada ulama yang tidak pewaris Nabi, Ustaz? Ulama itu pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi adalah ulama yang mampu menghantarkan diri Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu itu bisa bermusyahadah dengan Allah, bisa berliqa dengan Allah. Karena dialah orang yang paling takut kepada Allah dari sekian banyak hambanya itu yang Allah ciptakan, Allah jadikan. Innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hambanya itu adalah ulama. Kenapa? Karena ulama pewaris Nabi, ulama pewaris Allah. Dia mengenal, dia menyaksikan akan kewujudan, kezahiran serta kedekatan Allah itu beserta dirinya. Di mana dirinya, di situ Allah. Itulah maksudnya Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku selalu hadir beserta dirimu di mana kamu berada. Itu artinya kalau Allah hadir beserta kita di mana saja kita berada, itu maknanya di mana ada Bapak Ibu, di situ ada Tuhan tuh. Orang yang telah mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah dengan dirinya, jauh yang tidak berantara, dekat yang tidak bersentuhan. Disitulah dia betul-betul batinnya dengan Allah itu betul-betul rapat Bapak Ibu. Batin yang telah hampir, batin yang tidak ada jarak dan batasnya. Carilah mereka. Walaupun mencari ulama warasatul anbiya,
Sama seperti mencari intan berlian yang tercecer di gurun pasir. Sulit Bapak Ibu. Sulit. Tapi ada. Kalau kita berjumpa dengan dirinya, bersua kita dengan dirinya, raih ilmunya, sau ilmunya. Karena apa? Karena rahasia diri Allah ditanamkan Allah ke dalam dadanya. Itu dia. Rahasia diri Allah itu ditanamkan ke dalam dadanya. Maka ulama pewaris Nabi ini, inilah dia status dirinya bagi Bapak Ibu sebagai mursyid. Ulama pewaris Nabi ini status dirinya itu sebagai mursyid. Ini yang disebut namanya mursyid ruhaniyah namanya Bapak Ibu. Mursyid ruhaniyah namanya. Ya, jadi diri beliau ini bukan tempat berwasilah. Ya, tetapi sebagai pemegang wasilah beliau ini. Pemegang wasilah itu maksud Ustadz, rahasia-rahasia diri Allah itu sudah tertanam ya, di dalam rahasia dirinya. Makanya wajib temui akan dirinya, jumpai dia. Setelah kita temui, setelah kita jumpai, sau ilmunya, kuras ilmunya, karena beliau itu adalah pewaris Nabi. Kalau kita betul-betul ingin mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu yang dia sampaikan, ilmu yang diajarkan, disitulah letaknya kita itu mesti beradab kepada dirinya. Karena dia itu pewaris Nabi. Makanya Nabi katakan tentang rahasia dirinya ini. Apa kata Rasulullah? Man akroma aliman faqad akromani. Barang siapa yang memuliakan ulamanya, memuliakan ulama pewaris Nabi, memuliakan mursyid ruhaniyahnya, yang mampu menghantarkan ruhaninya untuk bisa berjumpa dan bersua dengan Allah, faqad akromani. Sudah sama dia itu memuliakan akan diriku, kata Rasulullah. Karena dia itu pewaris aku. Waman akromani faqad akromallah. Barang siapa yang telah memuliakan aku, karena aku ini adalah uswatun hasanah, aku ini adalah wasilah untuk menghantarkan ruhanimu kepada Allah, faqad akromallah. Sudah sama kamu itu memuliakan Allah. Waman akromallah fama'wahul jannah. Siapa yang telah memuliakan Allah, maka Allah akan tempatkan dia itu di dalam jannahnya. Itu yang pertama disampaikan Rasulullah. Yang kedua Nabi katakan tentang rahasia dirinya. Man zaro aliman faka'anna mazaroni. Barang siapa yang datang menjumpai ulamanya, mursyid ruhaniyahnya, pewaris Nabi, berkunjung dia kepada dirinya, bersilaturahim dia kepada dirinya, sudah sama dia itu berkunjung dan bersilaturahim dengan aku di dunia ini. Wa man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang sudah berjabatan tangan dengan mursyidnya, dengan ulama pewaris nabinya, sudah sama artinya dia berjabatan tangan dengan aku di dunia ini. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk sehamparan dengan ulamanya, dengan mursyid ruhaniyahnya sebagai pewaris Nabi, sudah sama dia duduk bersama aku sehamparan di dunia ini. Siapa yang duduk sehamparan dengan aku di dunia ini, maka di akhirat dia juga duduk sehamparan dengan aku di akhirat nanti. Raihlah ilmunya, beradab kita dengan ilmunya. Supaya apa? Supaya ilmu itu barokah. Karena ini yang diantarkan Nabi kepada kita.
Supaya kita betul-betul punya tanggung jawab, terutama kepada istri kita dan kepada anak-anak kita. Bagi suami, suami itu bukan hanya bisa memberikan nafkah saja, nafkah zahir, nafkah batin saja Bapak Ibu. Tapi lebih daripada itu, seorang suami mesti mampu bertanggung jawab menghantarkan istri dan anaknya untuk sampai kepada Tuhannya. Ini diajarkan Rasul. Apa kata Rasulullah kepada kita ini? Kun aliman. Kata Nabi, kun aliman. Jadilah kamu menjadi seorang alim. Jadilah kamu menjadi seorang ulama. Jadilah kamu menjadi seorang mursyid. Jadilah kamu menjadi seorang pewaris Nabi dan pewaris Allah. Supaya dirimu mampu mempertemukan istrimu, anak-anakmu berjumpa dengan Allah. Kalau kamu sudah mampu mempertemukan istrimu, anakmu kepada Allah, nanti kamu satu keluarga yang utuh kembalinya nanti, kata Allah. Ini yang diajarkan Nabi kepada kita. Ya. Oh, tak bisa kita menjadi seorang alim, seorang ulama. Belum mampu Bapak Ibu lagi menjadi seorang ulama, pewaris Nabi, sebagai seorang mursyid, sebagai seorang pembimbing terhadap istri dan anak-anak. Tempuh jalan yang kedua, kata Rasulullah. Au muta'alliman. Ini jalan kedua. Hendaklah Bapak Ibu kita ini mesti belajar menuntut kita. Hendaklah kita betul-betul menjadi seorang santri, menjadi seorang murid, menjadi seorang jamaah. Karena belum mampu kita, jadi santri kita, jadi murid kita, jadi jamaah kita. Tak bisa Ustadz menjadi murid Ustadz, jamaah Ustadz, karena tak pandai tulis baca Ustadz. Ya, bagaimana mau belajar Ustadz? Mau nulis tak pandai, membaca juga tak pandai. Tak pandai kita tulis baca Bapak Ibu, pilih jalan yang ketiga. Jalan yang ketiga kata Rasul, au mustami'an. Mustami'an. Hendaklah kamu itu betul-betul mendengarkan apa nasihat yang disampaikannya. Dengar baik-baik tuturnya. Simak baik-baik, simak elok-elok. Antarkan ke dalam hatimu. Dengarkan di sini, hantarkan di sini. Supaya dapat rasa. Supaya kamu bisa memahaminya. Bagaimana kami bisa mendengarkan Ustadz? Telinga nih Ustadz, ada peka Ustadz. Kalau kamu telingamu tak dengar, telingamu rusak, kata Rasulullah, pilih jalan yang terakhir. Au muhibban ilaihim. Muhibban, cintai gurumu itu, sayangi dirinya, perhatian dengan dirinya. Walaupun kamu tak pandai tulis baca, walaupun kamu tak mendengar, cintai dia, perhatikan akan dirinya itu. Perhatikan dia. Itu ketika kamu sudah mencintainya, mensayanginya, memperhatikan dirinya, itu tandanya kamu sudah beradab kepada dirinya. Ya. Cinta kepada guru itu, itulah bukti adab. Kalau kita sudah beradab kepada dirinya, walaupun kita tidak bisa mendengar, walaupun kita tidak bisa menulis dan membaca, disitulah adab itu akan menzahirkan namanya barokahnya, mendatangkan barokah. Gugur juga dosa kita itu kena barokah tadi, kena beradab kepada dirinya. Kenapa? Karena dia itu al ulama warasatul anbiya. Makanya ketika kita mendapatkan barokah dengan jalan beradab, barokah itulah jalan bagi kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Barokah guru
itu menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi. Ya. Kenapa barokah itu menghantarkan kita untuk mendapatkan syafaat Nabi? Karena guru itu adalah pewaris Nabi. Guru itu suluh bendang dalam negeri, penyambung lisan para nabi. Siapa yang sudah mendapatkan syafaat Nabi, disitulah jalan bagi dirinya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itu dia. Ini yang disebut namanya wasilah. Ini disebut namanya sanad. Kata orang sanad. Padahal sanad itu istilah ilmu hadis. Urutannya, itu sanadnya. Itu sanad. Yang disebut namanya mursyid rohani tadi itu. Ambil ilmunya, raih ilmunya, lalu beradab kita dengan dirinya. Supaya apa kita beradab dengan dirinya? Bukan mempertuhankan dirinya, Bapak Ibu. Kita beradab dengan dirinya supaya kita dapat barokah. Karena adab itu jalan bagaimana terikatnya rohaniah kita kepada beliau. Bagaimana terhubungnya batin kita dengan batin beliau. Ini yang diajarkan Nabi, cara beradab. Ketika ada seorang Yahudi, Bapak Ibu, beliau ingin masuk Islam dengan Rasulullah. Tapi beliau kebiasaannya suka melacurkan diri. Kebiasaannya itu suka berjudi. Kebiasaannya itu suka mabuk-mabukan. Lalu dia ingin masuk Islam dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini ingin masuk Islam ya Rasul. Aku ingin bersyahadat ya Rasulullah. Tapi kebiasaan aku jelek sekali ya Rasulullah. Apa kebiasaan engkau ya Rasulullah? Kebiasaan engkau ya saudaraku. Apa kata beliau? Ya Rasul, kebiasaan aku ini suka melacurkan diri, aku suka mabuk, aku suka berjudi. Tapi aku ingin masuk Islam. Boleh enggak ya Rasulullah? Boleh kata Rasulullah. Senang deh Bapak Ibu. Nabi ya, ikhlas membimbing dia untuk masuk Islam. Disadatkan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Se-Islam dia. Setelah disadatkan oleh Rasul, dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu apa kata beliau kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, hari ini, detik ini aku telah Islam ya Rasul. Engkau sudah mensadatkan aku ya Rasulullah. Bolehkah aku ya Rasulullah pamit dari hadapan engkau ya Rasul? Tunggu sebentar kata Rasulullah. Ya. Sebelum engkau pamit, permisi ya, berpisah dari diriku, ada satu pesan aku sampaikan kepada dirimu. Ya, pesan aku, kalau kamu dalam hatimu kata Rasul, aku tak melarang kamu berzina, aku tak melarang kamu berjudi, minum keras, cuma pesan aku cuma satu. Apa itu Rasulullah? Kamu kalau aku berjumpa dengan dirimu, atau kamu langsung berjumpa dengan aku, pada saat aku bertanya sesuatu hal kepada dirimu, kamu tak boleh berdusta atau berbohong kepada aku. Aman tuh ya Rasulullah. Aman tuh ya Rasulullah. Ya senang ya. Dikira dia itu dilarang berjudi, larang berzina. Cuma yang diperintahkan Nabi, yang diingatkan Nabi, pesan Nabi itu tak boleh berbohong apabila Nabi bertanya kepada dirinya kalau dia berjumpa dengan Nabi atau Nabi berjumpa dengan dirinya. Kamu tak boleh bohong dengan aku ya? Baik ya Rasulullah. Aman tuh Rasulullah. Kalau orang wak kamu dia itu aman ya Rasulullah. Ya kan? Didangannya ketawa tuh sudah laluinya leh. Tapi sahabat itu tidak Bapak Ibu. Kalau dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam, dia betul-betul bersifat sami'na wa ta'na. Aku tidak akan pernah berdusta kepada engkau ya Rasul. Apabila engkau bertanya kepada aku ya Rasulullah, aku akan patuh ya Rasul. Aku akan jawab apa adanya Rasulullah. Udah ya Rasulullah, ya udah. Satu cuma ya Rasulullah, ya cukup satu. Udah, begini Bapak Ibu. Udah pergi pemuda tadi, udah Islam dia. Senang dia Bapak Ibu. Wah, Nabi tak larang-larang aku berjudi, berzina. Cuma berdusta aja tak boleh. 3 hari setelah itu Bapak Ibu, muncul hasrat pemuda tadi itu untuk melacurkan dirinya. Muncul keinginannya untuk berbuat zina. Lalu ketika dia
akan berbuat zina, ingat dia pesan Rasulullah. Nah, kalau aku berzina, nanti apabila aku ditanya oleh Rasul, aku tak boleh berdusta. Daripada aku berdusta di hadapan Nabi, biarlah aku hentikan zina ini. Ya, supaya nanti Nabi bertanya kepada aku tetap jujur menjawabnya. Aku hentikan zina ini. Lepas satu Bapak Ibu. Setelah itu muncullah keinginannya untuk mabuk-mabukkan minuman keras. Ingat lagi pesan Nabi kepada dirinya. Apabila aku mabuk, andai kata Nabi bertanya kepada aku, padahal aku udah berjanji, aku tak boleh bohong di hadapan Nabi. Daripada aku dusta nanti, biarlah aku hentikan aku ini minuman keras, aku tak mabuk. Dua lepas tuh. Yang ketiga Bapak Ibu, ada hasratnya untuk berjudi Bapak Ibu. Ya. Ketika ada keinginan untuk berjudi dengan temannya, ingat lagi pesan Rasulullah, hadir Nabi itu dalam ruhaninya. Ya. Walaupun Nabi tak di hadapan beliau, tapi ruhani Nabi itu hadir di dalam ruhaninya. Aku udah berjanji dengan Rasulullah, kalau aku sengaja berjudi, andai kata aku ditanya Nabi, aku tak boleh bohong. Kalau aku bohong berarti aku khianat dengan Nabi. Daripada aku berbohong dan berkhianat kepada Nabi, biarlah aku hentikan dan aku tinggalkan berjudi ini. Lepas ketiga-tiganya Bapak Ibu, kebiasaan jeleknya tadi, Nabi kan tidak mengharam-haramkan tuh, tak larang-larang. Neraka nih, kafir kamu, enggak. Ya. Berzina lepas, ya, minuman khamar, mabuk-mabukkan lepas, berjudi juga lepas. Apa sebabnya lepas Bapak Ibu? Apa sebabnya pemuda itu mampu dia meninggalkan perbuatan zina? Mampu dia meninggalkan perbuatan namanya mabuk-mabukan dan berjudi. Rupanya ruhani pemuda itu hadir dengan ruhaninya Rasulullah. Itu maknanya adab kepada Nabi yang dia perbuat. Itu sebenarnya menghadirkan ruhaninya Nabi itu selalu bersama dirinya. Itu bimbingan Rasulullah itu secara zahir dan secara batin. Walaupun Nabi tidak di hadapannya, jasadnya Nabi di Makkah, tapi dia di Madinah. Tapi karena adabnya kepada Nabi, dia mampu merasakan kehadiran ruhanianya Nabi pada dirinya itu. Lepas di situ. Itulah maksudnya beradab itu. Bagaimana hadirnya ruhani kita itu bermuwajahah dengan guru kita, sehingga nasihat guru, wejangan guru, fatwa guru kita simak, kita dengar elok-elok dan baik-baik. Itulah adab batin Bapak Ibu di samping adab zahir. Apalagi kalau hati kita telah hadir kepada Allah. Allah itu mengatakan kepada kita, innani ma'akuma asma' wa ara. Aku ini tetap senantiasa hadir beserta dirimu. Aku maha mendengar apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang tersirat di dalam rahasia dirimu. Asma', aku dengar itu. Wa ara, dan aku juga melihat apa yang kamu perbuat. Wala takmaluna min amalin ila kunna alaikum suhuda, kata Allah. Tidak ada sebesar zarah pun perbuatan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, mulai dari sejak kita terlahir di alam dunia sampai berakhirnya kehidupan kita meninggalkan alam dunia ini, melainkan aku yang menjadi saksi buat dirimu, aku yang menjadi bukti dan dalil bagi dirimu. Wa kafa billahi syahida, cukuplah aku menjadi saksi bagi dirimu. Maka jikalaulah telah mampu kita merasakan akan kehadiran Allah itu asma wa ara wala tamaluna min amal ila kunna alaikum suhuda, maka terjagalah tubuh yang zahir ini, terpeliharalah diri yang batin itu untuk tetap dia selalu bermusyahadah, bermuwajahah 24 jam bersama Allah itu. Ini jalannya Bapak Ibu,
Jadi wasilah kita itu Muhammad. Muhammad yang pertama itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Muhammad, Nabi kita tuh. Sampailah kepada sahabat, sampai kepada tabi'in, sampai kepada tabi'ut tabi'in, terus kepada al-ulama warasatul anbiya. Ulama warasatul anbiya itulah kapasitas dirinya sebagai seorang mursyid. Dia mampu membimbing, menuntun kita bagaimana ruhani kita itu bisa bermuwajahah, berliqo dan bermusyahadah dengan Tuhan sebelum mati, Bapak Ibu. Jadi berjumpa Allah itu sebelum mati, sebelum ruh ini lepas dari tubuh ini, sebelum ruh ini melepaskan cangkangnya, wajib kita berjumpa dan bermuhajahah dengan Allah. Siapa yang tidak berjumpa dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermuwajahah dengan Rabbnya, siapa yang tidak bermusyahadah dengan Rabbnya sebelum mati, maka matinya sesat. Sesat matinya. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa dalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia buta di akhirat. Wa dalun sabila. Maka dialah orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tempatnya di neraka. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah? Apakah buta mata zahir yang ada di kepala? Apakah buta yang ada di mata kita ini? Mata luar ini? Atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Ini yang dikatakan Allah. Dalam surah Al-Had ayat 46. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta matamu yang ada di kepalamu ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Orang yang buta mata hatinya di dalam dada, itulah orang yang tersesat, nanti tempatnya di neraka. Kalau buta mata hati kita yang ada dalam dada, apa pula maksudnya buta mata hati itu? Buta mata hati yang ada dalam dada, di mana kita tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak menyaksikan Allah di waktu hidupnya, itulah orang yang buta, itulah orang yang tersesat itu. Makanya supaya kita tidak tersesat, kembalinya kita nanti sehabis meninggalkan alam dunia, meninggalkan jasad ini. Maka disinilah kita mesti menghatamkan ilmu tauhid itu. Wajib kita menghatamkan ilmu tauhid sebelum mati. Andai kata besok subuh kita mati, Bapak Ibu, diberitahu kita sama Tuhan, kamu besok mati. Nah, itu bahasanya malam ini mesti khatam ilmu itu. Malam ini mesti khatam ilmu tauhid itu. Tapi kalau kita diberi Allah umur 200 tahun, kita pelajari ilmu fikih, kita pelajari ilmu-ilmu yang lainnya, habis umur kita 200 tahun itu, Bapak Ibu, ilmu itu tidak akan pernah khatam-khatamnya, tak akan pernah habis-habisnya itu. Tapi ilmu tauhid, sehari, sejam sebelum mati mesti khatam. Kalau tidak, matinya tersesat. Mati yang dalam keadaan zulumat. Itu orang yang buta itu. Ini yang dipahami, Bapak Ibu. Jadi carilah mursyid sebagai wasilah kita yang akan mampu menghantarkan ruhani kita untuk bisa berliqa dengan Allah. Ini yang disebut namanya mursyid rohani. Ya, mursyid rohani. Ini yang pertama, Pak Ibu. Ini dah habis nih pembahasannya. Wasilah untuk jumpa Allah itu Muhammad. Muhammad yang pertama, Muhammad Rasulullah SAW, itu Nabi Muhammad. Yang kedua, wasilah yang kedua untuk jumpa dengan Allah yaitu Muhammad. Namun yang dimaksud Muhammad yang kedua itu adalah Muhammad Rasul Allah. Siapa Muhammad Rasul Allah ini? Muhammad Rasul Allah itu, Bapak Ibu, bukan Nabi Muhammad. Lihat nih, bedakan Nabi Muhammad ya
sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasul Allah. Rasul Allah itu yang Ustadz maksudkan itu adalah